Halo, ketemu lagi di podcast aku. Dan sekarang aku ada tamu namanya Mbak Susana. Beliau adalah salah satu pengusaha kuliner ya di Bantul, Yogyakarta. Di bidang lotek atau semacam makanan vegetarian. Nah, di sebelahku udah hadir nih Mbak Susana nih. Mbak Susana, tolong cerita dong tentang usahanya nih. Lotek, tahu guling dan gado-gado. Ya. Ini asal mulanya gimana nih Mbak Susana? Kok bisa sampai tadi saya lihat ya banyak ada pesanan gitu. Ya, bisa cerita nggak Mbak Susana? Awalnya saya itu anak saya masih kecil, saya kerja di penjahit. Tapi kok lama-lama kok saya bosen nggak bisa ngurus anak. Terus saya pengen usaha sendiri. Saya buat lotek. Terus sama tetangga saya waktu itu, di tetangga saya kan ya seperti ibu saya sendiri, bilang gini, saya nggak punya cobek, waktu itu belum punya cobek yang besar, iya, yang buat mulek itu yang besar. Nah itu terus saya dipinjemin, terus ini buat ini aja, oh ya nah waktu itu kan ibu saya sama bapak saya juga malah belum sampai mendukung kayak gitu ya. Saya kalau curhat sama tetangga saya itu terus saya bilang gini, saya mau jualan lotek aja Bu. Nah, terus oh ya, lotek pakai cobek aja, cobek ini aja ya. Terus setelah berapa tahun, awalnya itu masih 5.000. Jadi cobeknya dipinjemin. Iya, saya dipinjemin. Belum. Waktu itu masih suami saya kan cuma nukang itu loh Mas. Nah, waktu itu nukang, terus saya ya kerja, anak saya 2 masih kecil-kecil, tapi setelah saya jualan sendiri, ya lambat laun bisa baiklah. Waktu itu masih 5.000. Nah, masih 5.000. Itu saya loteknya 5.000 satu bungkus, gado-gadonya 8.000 dulu ya. Waktu itu tahun berapa? Itu tahun berapa tahun ya, 23 tahunan yang lalu Mas. 23 tahun ya. Berarti udah sekitar tahun 2000 dong. Iya, 23 tahun yang lalu. Terus setelah itu saya jualan es jus sama lotek, gado-gado itu laris sekali, alhamdulillah. Rezeki saya itu setiap saya jualan habis terus. Alhamdulillah lancar. Terus dari ini sebelah saya kan ada kantor BRI ya, BRI Nyangkringan, iya, situ. Bukan kantor dulunya BRI Nyangkringan dulu. Yang sekarang sudah pindah di sana di Meli Anlor. Nah, ya itu. Terus saya lihat tadi di sebelah ada PKU ya, Rumah Sakit Rumah PKU ya. Muhammadiyah ya. Ya, terus waktu itu saya awalnya cuma beli es batu itu cuma beli, tapi kok laris sekali ya saya. Waktu itu es jus cuma 5.000 Mas. Terus itu Bapak mantrinya di BRI kan sering ke tempat saya ya, yang dekat ya. Terus tukang kredit. Iya. Mantrinya BRI pemeriksa. Waktu itu Pak Agus ya. Pak Agus bilang ini, Mbak Sus, mbok golek tak sili duit. Lah pinten Pak? Saya bilang gitu ya. Lah pinten Pak? Lah sebenarnya butuhmu apa? Pak, KTP kula niku mati loh Pak. Saya bilang gitu. KTP saya meninggal. Sudah enggak sudah mati ya. Terus dicarikan loh itu Mas. Saya dipermudah sama BRI itu, sama Pak Agus itu. Oh, diberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Iya. Waktu itu awalnya 2 juta. Jadi ini termasuk UMKM ya? Iya. Usaha kecil, mikro dan menengah ya? Iya. Waktu itu dikasih pinjaman 2 juta, tak buat beli itu freezer itu 1.600.000 waktu itu. Terus kan 2 juta ya dipinjemin dari situ. Terus setelah paginya itu misal sekarang Mbak Sus, KTP-mu sik lawas ndi? Nah, dibawa ke kelurahan ya. Setelah itu jadi Mbak Susi udah jadi. Besoknya lagi Mbak Susi ambil uang. Wah,
2 hari jadi. 2 hari clear. jadi? Iya, clear langsung ambil uang 2 juta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah banget urusannya Iya, ya. dipermudah sejak awal. 2 juta langsung tak belikan itu sore itu kan siang ya jam 2 suruh ambil sorenya beli di mana ya di Jogja itu Bapak itu freezernya itu Bapak, lama itu dong udah 20 tahun lebih nih. Lebih 23 tahun itu 23 tahun. Iya kan saya kan lari sekali ya lah itu terus tak belikan itu kwitansinya tak kasih tahu ya lah itu seneng sekali dari BRI. Setelah itu saya kan tapi waktu itu mula-mula itu emang Mbak Susana ini memang pengen bikin lote ya? Iya. Idenya awal lote ya? Lote tapi sama esnya es jus. Oh gitu. Ya, jadi lotenya udah juga. niat bikin Iya. lote ya? Iya, lote sama es waktu itu jus. langsung buka, udah ada pelanggan? Belum ada ya? Sudah. Setelah saya buka itu, alhamdulillah Mas. Itu niku terus ada yang beli. Kan cuma 5.000 dulu lote itu. Setelah itu berganti tahun dan ya terutama paling, dari kantor ya? Dari kantor. Ya saya kan langganan saya ya alhamdulillah ya banyak dari kantor, dekat-dekat kantor ya. Lah itu bank yang dari Gosek sampai ke utara itu kebanyakan langganan saya. Iya. Cuma WA, lewat WA. Nah, sekarang cuma WA ya. Iya, cuma WA. Kesini ya? Iya, kesini ya? Datang. Atau minta OB? Iya. Office boy. Iya, office. Terus setelah itu saya kok lari sekali suami saya kan kerjanya di Jogja ya itu nukang ya terus saya kok kewalahan tukang iya di Jogja dulu saya kewalahan wah aku nek golek tenaga repot nek ora ono kancane dah suami saya terus akhirnya tak suruh bantu aku toh wis kowe rasa kerja ning omah wae engko iso meter-meterke iya bantu usaha iya berdua ya. Terus setelah itu sama suami toh suami terus lambat laun alhamdulillah sampai anak saya sampai lulus sampai menikah ya toh. Terus yang dulunya cuma 5.000 naik 6.000 naik 8.000 setelah 1.000, itu 2.000. Sekarang sudah 13.000 ya bertahan iya setelah corona itu masih naik. Itu corona itu masih 2012 masih 12 setelah itu harga naik nah apa naik itu sekarang 13.000 terus gado-gado 16.000 ya pelanggan tetap datang alhamdulillah tetap datang ya malah bertambah terus alhamdulillah tidak yang dulunya cuma dimakan di sini itu sekarang malah jarang yang di sini cuma WA mintanya cuma WA nanti kalau udah jadi saya bales dah jadi Mbak dah jadi Mas gitu bungkus. Iya dibungkus mereka ada yang datang ngambil iya ngambil saya nggak nganter tapi khusus di PKO rumah sakit PKO kan ya nggak bisa nggak ngambil ya jadi Bu Susana nganter ke sana Satpam udah tahu ya semua udah tahu Mbak Susana nih silakan apalagi bawa gado-gado atau lote kan itu sebagian besar sudah tahu semua lotek sini termasuk dokter perawat tahu itu cuma perawat sama pasien nggak boleh kan saya enggak keluarga pasien iya enggak kalau keluarga pasien itu kalau ada yang nanya makanan sini nanya baru dikasih tahu sini ya kayak kemarin itu ada yang kesini orang mana ya Imogiri masih ke atas sih karena kalau saya lihat banyak sekali kuliner di sini tadi di sana ada nasi padang di sana ada apa itu tadi tuh saya ada banyak nih tapi dengan adanya jajanan atau kuliner yang lain, loteknya gimana nih Susana? Tetap ada alhamdulillah pelanggan saya masih tetap lotek itu banyak loh Mas yang bilang wah agak sepi ternyata ya saya iyalah biasa saja saya biasa berarti saja emang yang namanya rezeki itu emang nggak bisa dinalar kan nggak bisa kayaknya ini wah nggak mungkin tapi kalau yang membuat yang katanya yang menciptakan kita ini udah ini rezekimu memang ada aja ya. Iya. Terus kalau itu kan saya itu kalau yang ya dokter, ya perawat pokoknya dari PKO itu loh. Saya nanti tak utama itu harus suami saya yang nganter. Jadi saya ngulek saya tapi buat suami yang nganter iya nanti suami yang nganter ini di mana kan repot juga kan mesti ngulek mesti nganter iya terus suaminya kerja apa lagi iya kan
Kan udah ditarik tadi nggak lah itu yang belanja saja sekarang suami saya loh Mas. Iya. Saya nggak belanja. Tapi ada daftarnya kan? Iya, udah tahu semua. Udah tahu. Pelanggan kan saya kan nggak pernah beli itu nawar nggak pernah Mas. Berarti sekarang tahu dong harga lombok sekilo berapa? Iya tahu. Sampai 70 lebih loh. Apanya? Sekarang Harganya 70.000. Iya, Ini sekilo. sapi. Iya. Kok daging? Daging apa nih? Bukan daging. Cabai. Oh, cabai. 70.000. Iya, Oh, lebih. benar. Oh, ini tadi perumpamaan ya. Jadi Iya. harga tuh tahu ya. Iya. Terus Sekarang, itu kalau sini itu memang kalau pelanggan saya yang jauh itu cuma WA terus nanti ambil. Lah yang ini ada yang agak jauh sedikit itu di Bank Bantul. Bang Tahu Bantul. Bank Bantul itu ya yang BRI lampu merah itu. Lampu merah sini. Depan Polres ya? Iya. Belum Polres. Oh, ini. Yang Pegadian. Oh, di sini. Paseban. Iya. Paseban. Oh, berarti di sini dong? Iya, itu kan ada bank ya, Bank Bantul Iya. ya. Bank Bantul itu juga langganan Oh, saya. pelanggan sini. Jadi sering beli di sini ya? Iya, ya. Nek dulu sering makan di sini. Berarti rasa dong nih, Mbak Iya. Susana, rasanya berarti udah bisa diterima nih oleh Alhamdulillah. masyarakat. Tadi kan Mbak Susana udah jelaskan nih dari instansi pemerintah swasta ada, kalau dari rumah sakit, termasuk rumah sakit Panembahan. Panembahan, UII. Universitas Islam Indonesia. Iya, rumah sakit UII sana di Rumah Panda. sakit UII ada Iya, ya? ada, juga ada dari sana. Rumah sakit PKU itu hampir semuanya udah tahu semuanya, udah kenal semua dengan saya. Oh, sebelah dong. Iya. Lah itu kalau saya masuk saja sampai bapak direkturnya itu langsung masuk aja. Kalau sekarang kalau kayak ngirim ke rumah sakit itu, mereka ini nggak melakukan sterilisasi nggak? Artinya masakan yang dari luar itu kan ini buat dokter ya. Ya, Tentu kan pasti mungkin ada pemeriksaan gitu. Ada nggak? nek saya sendiri kurang tahu ya Kurang Mas. tahu ya. Kemungkinan ya. yo ini di rumah sakit ya pasti yang higienis sama yang mungkin ada. Lah itu yang dari laborat di rumah sakit yang karyawan laborat itu ya juga ambilnya ke sini loh Mas. Saya pikir mungkin ini ya. Ini Mbak mungkin Susana ya sudah diteliti. Iya. Iya, sudah dicek lah. Bisa jadi karena ini kan termasuk vegetarian kan. Iya. Semuanya kan dari herbal ya. Kalau lihat bahan bakunya nih, timun, kol, Iya. wortel, terus tomat, terus iya. kemudian bumbunya aja kacang. Kacang. Terus gulanya gula aren ya. Gulanya gula Jawa biasa. Gula Jawa ya. Gula Jawa di tadi Mbak. Saya rebus. Gula Jawa direbus jadi Iya, cair. Cair. Oh, ini kayak kalau misalnya dibikin roti itu kayak karamel ya. Iya. Kalau karamel Itu kan kental. Iya, maksudnya gitu gula pasir di masak. Iya. Kalau ini gula Jawa Gula ya. Jawa, iya. Berarti herbal ya, benar-benar Jadi herbal. terus ya? nanti kan gula itu kan kotor toh Mas. Oh, oke. Gula Jawa itu kan kotor. Saya nggak seneng itu. Oh, terus diapakan? Saya rebus, saya saring. Oh, pakai saringan biasa. Iya, sampai saringan kan. Jadi kan kotor. Kalau gula Jawa itu ya ada itu yang ada bunganya kelapa itu juga sering ada loh Mas. Kotor toh nek bunga. Oh, jadi masuk ke situ ya? Iya loh. Kalau Itu prosesnya saya nggak tahu, itu dipadatkan ya? iya. Oh, oke. Makanya saya kan nggak senang yang kayak gitu ya. Jadi kalau nggak gitu langsung tinggal nyiduk loteknya aja. Mbak Susana ini dijaga bener ya? Higienisnya ya, Iya, dijaga iya, bener alhamdulillah, ya? iya. Oke, terus lanjut nih, apa lagi nih kira-kira yang bisa diceritakan nih Mbak Susana nih? Jadi kan suatu saat ya, nanti dari netizen atau teman-teman para sahabat yang sedang jalan-jalan ke Bantul, main ke Bantul, terus pengen makan gado-gado atau lotek. Nah, jangan lupa nih mampir ke sini nih. Namanya Lotek Mbak Susana ya. Ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau patokannya apa nih Mbak Susana nih? Patokannya sebelah PKU ya? Sebelah PKU, selatan PKU apa utara Bang Bukopin? Nah, utara Bang Bukopin, selatan Rumah Sakit PKU. Nanti tanya sekitar situ udah tahu semuanya, ya. Terus Mbak Susana, tarifnya berapa nih? Tarifnya? Harganya? Harga. Oh ya. Kalau saya lotek sama lotes rujak sama tahu guling sama 13.000. Lotek, rujak, lotes, tahu guling. Tahu guling 13.000. 13.000. 4 item ya. Ya. Okay. Terus gado-gado 16.000. Bedanya kenapa? Kan kalau gado-gado pakai kentang, pakai telurnya satu. Iya. Gitu. Terus kalau gado bumbunya saya bungkus, saya rebus, saya masak.
Tapi Kalau sama dengan gado-gado lotek enggak beda ya? bumbunya sama, tapi kalau gado-gado itu udah saya masak, Mas. Dimasak lagi, Iya, dimatengin iya. lagi. Dimatengin, iya. Iya. Udah encer itu. Oke, terus Tinggal nyiduk. Tinggal Untuk tingkat kepedasan? kepedasan rata-rata? cuma minta aja. Oh, jadi dari Minta pembeli. selera, iya pembeli. Saya jadinya kalau gado-gado itu tak buat nggak dikasih cabai ya, anyep ya. Nanti ada yang minta anyep kan saya repot. Nanti Anyep tuh nggak- tawar ya? Iya tawar ya. Terus saya tak buat tawar aja. Nanti seleranya minta cabai berapa, Baru selera. nanti, oke, Iya, siap. selera. Terus selain tadi lotek gado-gado itu, apalagi nih dijual sama Mbak Susana nih? Ada minuman nggak? Ada minuman itu ya macam-macam kopi itu. Kopi, Kopi panas ya? panas, Yang dingin, iya. Panas Dingin ya. Es Memang campur? enggak ada. Nggak ada. Memang enggak saya dulu es jus juga ada, Mas. Tapi kok saya repot. Oke. Iya, Terus apa nih yang mau disampaikan lagi nih Mbak Susana? Saya nih? tuh nyambi itu loh, Mas, angkringan juga. Oke, di depan ada angkringan ya. Iya. Namanya apa? Angkringan Pak Hirman. Angkringan Pak Herman ya. Jangan lupa nih para sahabat nih kalau ke Bantul nih. Ini misalnya lewat nih di sebelah Itu PKU yang masak Selatan juga PKU. saya itu. Nah, itu ada angkringan namanya angkringan Pak Herman. Itu apanya tuh? Itu anak saya. Anaknya Tapi yang putranya. masak saya loh. Ya, berarti yang masak Mbak Susana. Apa aja yang di sana? Nasi kucing dong pastinya. Nasi kucing, Nah, terus goreng-gorengan itu, goreng-gorengan, ya. tempe, tahu. Tahu tempe sama Terus apa tuh? Yang sate telur maaf, puyuh. itu dulu ada. Oh, dulu ada. Tapi kan saya kewalahan, Mas. Nyuntui. Nyundu itu. nusuk. Nanti kan saya kalau nusui sudah saya buat ya, pernah ya, Mas ya, berkali-kali. Saya udah bisa masak, tapi kok nggak bisa nyundui. Waktunya kan saya terus ini saya dikejar yang lotek ini. Nah, dari pagi itu saya masak khusus yang angkringan pagi-pagi. Yang angkringan setelah itu selesai, ya nyambi sama yang lotek Nah, itu. angkringan itu bukanya berapa? Jam- Bukan angkringan tuh umumnya maghrib ke atas. Anak saya itu yang maghrib nanti ada. Ada. Nanti adik saya. Oh, gantian. Iya gantian. Haplusan. Iya, haplusan. Adik saya. Jadi emang sebetulnya ya yang saya tahu sih angkringan tuh malam sampai menjelang Iya. tengah malam ya. Tapi sekarang banyak nih kita menyaksikan Angkringan siang. Angkringan tuh siang juga ada. Ya, ini unik di sini termasuk. Soalnya gini loh, Mas. Termasuk, Itu angkringan Mas saya tadi itu mobil-mobil itu biasanya banyak. Itu Grab. Oh, Mobil Grab. Iya, mereka istirahat ya. Istirahat Sekaligus, itu untuk pangkalan. dan untuk sekaligus ngetem. mereka Minum, mampir ke makan sini. minum. Iya, di situ. biasanya angkringan itu kan kalau saya biasa ke angkringan tuh emang tehnya. Iya. Tehnya tuh enak. Teh, ya. Ini iya. ini apa nih tehnya nih? Ini Mbak? tehnya teh catut Sama sama teh tang gitu. Tapi kan dicampur. kadang enggak dicampur. Karena terus terang saya pernah ke Mbah Kromo ya. Heeh. Tehnya enak. Enak. Iya. Nah, itu ini kan bisa Terasa ya, bisa menjadi pahit-pahit sedikit rekomendasi ya. kan. Iya. Nah, misalnya nanti tehnya juga dicampur dikit apa ya. Oh, Jadi ini anak saya pakai catut ya. Saya seneng catut, Catut. tapi anak saya itu angkringan pakai tang. pakai tang. Iya, Oke. tang yang biru itu. Oke. Cuman satu dong. Iya. Nggak dicampur. Enggak Oh, dicampur, enggak seneng. Oke. Tapi kan malah enak. Oke, ini Nggak kita dicampur-campur. jangan sampai beralih nih, kita lagi ngomongin Iya, lotek iya, gado-gado. iya, 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 iya. Terus Mbak Susana, waktu pas buka kendalanya ada nggak? Kendala misalnya tempat, ini di pinggir jalan soalnya saya lihat nih strategis banget. Ya dulu itu sekarang kan agak masuk ya, Mas ya. Itu akan ada kendalanya. Waktu itu saya di depan sana. Tapi ya itu ada kendalanya. Saya nek bilang ya nggak enak lah. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, Jadi sebetulnya dikatakan ada kendala ada ya, Ada, tapi kendalanya memang, ada. tapi alhamdulillah semua berjalan ya. jalan lancar ya. Nggak apa-apa. Berarti udah dari tahun kalau dari udah 23 tahun berarti sekitar tahun 2001 dong. Iya. 2001 dong, lama Anak ya. saya masih SD. Oke. Ya. Mbak Susana, kira-kira dari podcast kita ini kita mungkin bisa mengambil kesimpulan dan saran ya atau Ya. message yang bisa kita sampaikan kepada para sahabat, para pemirsa ya, bahwasanya Mbak Susana bisa dijadikan contoh bahwa orang tuh kalau mau berusaha niat nawa itu ya, walaupun apapun yang dikerjakan asal kita niat itu benar-benar yakin ini berhasil ya, alhamdulillah berhasil ya. Amin, Nah, amin, Mbak Susana ya. ada nggak yang mau disampaikan apa nih?
Ya. Orang tua harus apa gitu. Ini bisa untuk pembelajaran nih. Kan pasti ada nih di antara para sahabat yang aku pengen dagang tapi takut. Nah, aku kok ini kok rugi ya gitu. Nek saya kalau mikirnya itu nggak pernah mengeluh, Mas. Yo apa ya? Laku sama sepi itu biasa ya, Mas ya. Biasa semua kalau pedagang itu kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngeluh. Itu memang pas masanya aja, ini pas sepi gitu. Nek saya yo tak jalani. Ya saya cuma nerimo. Cuma nerimo dan sabar nek saya. Cuma gitu. Iya, cuma jadi ada dua, ada dua yang saya tangkap ya. Istilahnya filosofi dari Mbak Susana ini dengan berdagang ini tetap memegang kepada kesabaran dan nerimo. Kalau bahasa Jawa, orang Jawa tuh kalau nerimo itu soalnya falsafahnya hakikatnya tinggi tuh, nerimo itu. Nerimo yang pandum kan. Jadi oke lah. Kalau emang dapatnya hari ini sekian ya sudah syukurin aja. Siapa tahu mudah-mudahan besok akan lebih baik lagi. Gitu, rezeki datang lebih. Nah, itu kan. Jadi gitu, filosofi itu yang dipegang ya. Bertahan 23 tahun hebat loh. Iya, tapi ya maaf loh Mas ya. Tapi kalau minggu saya libur loh Mas. Minggu, hanya minggu, Sabtu buka? Buka. Minggu libur. Kenapa? Jalan-jalan, refreshing ya? Iya, saya kalau hari Minggu itu refreshing sama suami itu nanti ya nyepeda, goes gitu. Ya karena senang. memang kita perlu sih dalam selain kerja, kita juga perlu mencari keseimbangan, balancing ya. Dengan apa ya? Dengan itu tadi hari Minggu kita jalan-jalan, lihat pemandangan. Karena itu ternyata alam itu atau nature itu ternyata bisa apa ya? Kayak kita jadi refresh lah. Ya gitu. Apa goes ya? Iya, goes. Seneng goes sama senam saya Mas, seneng. Oh, senam juga. Senam juga ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Mbak Susana yang bisa disampaikan nih supaya ya pertama bagi yang ingin berusaha, saya semangat nih. Saya dengar Mbak Susana nih cerita podcastnya di sini, di podcast ini kok Susana kok cerita begini, berarti saya jangan takut gitu. Karena orang tuh kadang takut tuh mau berusaha gitu. Kalau saya ya Mas ya, yang penting kita punya pendirian. Jangan tergantung kepada orang lain. Nah, kalau saya itu ya kalau rezeki itu yang Tuhan yang ngatur ya Mas ya. Terus jangan patah semangat. Yang penting kita jalani aja. Normal-normal aja dan senang aja. Dijalani, nggak usah mengeluh, capek. Ya capek biasa ya Mas ya kalau capek itu, tapi yo yang penting kita senang. Persis lagu dong, lirik lagu tuh. Di sini senang, di sana senang. Senang, yang penting senang. Saya capek nggak tak rasain capek, senang aja. Nanti ya kadang emang tubuh kita menyesuaikan ya. Kalau kita senang tuh rasanya nggak capek malah ya. Nggak capek. Ya? Tapi coba kalau kita ada banyak pikiran, wah rasanya lemes gitu ya. Kalau dipikir-pikir ya saya itu ya banyak kendalanya loh Mas. Tapi saya itu cuma sabar dan yang penting saya nggak pernah. Kalau orang jualan itu biasa loh Mas, ada kendalanya biasa ya. Ada orang yang gini, tapi nek saya alhamdulillah saya percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Dan saya tetap berusaha, berusaha untuk masalah laku dan enggak laku itu Tuhan yang ngatur. Gitu nek kalau saya. Enggak usah kesana enggak. Saya enggak senang. Jangan mencari kesana katakanlah sekarang saya senang. Ini maaf ya, misalnya cari buat biar laris gitu jangan enggak. Hindari yang seperti itu ya. Enggak. Saya enggak senang kayak gitu Mas. Saya senangnya rasa aja apa adanya ya. Kalau dipikir-pikir emang kayak misalnya kita ambil contoh lah ayam goreng ya, french fries itu ya. Itu kalau dipikir mereka kan itu kan aslinya dari sana tuh, dari negara yang jauh tuh di sana di Amerika tuh. Tapi kok jadi bisa menyebar ke seluruh dunia kan? Tapi sebetulnya rasa kan itu. Ya kan kalau dipikir-pikir nggak pakai penglaris lah, nggak pakai ini kan. Nah berarti di sini kalau kita mau berusaha ya sewajarnya aja lah. Iya. Oke Mbak Susana, kita udah lama, udah cukupan ya. Terus kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Harapannya untuk lotenya Mbak Susana
pingin yang nanti tempatnya lebih bagus, bisa ada di kantinnya rumah sakit PKU, bisa ada di kantinnya instansi ini, itu. Itu kan itu harapan ya, cita-cita. Pasti dong orang pingin ada peningkatan. Iya, kalau saya pinginnya itu ya Mas, selama ini kan saya cuma ngontrak ya. Kontrak di sini cuma kontrak, ini rumah dinas ya. Terus pinginnya ya punya warung sendiri, punya rumah sendiri gitu loh Mas. Selama ini kan cuma sama itu. Cuman itu? Ya itu kalau kan ya pengen ada di sana dong, pengen ada di sana, di rumah sakit, di kantinnya ada. Sana, kan kadang kalau di kantor tuh kan suka ada itu tuh apa? Kantin. Iya, kan udah ada. Di rumah sakit kan udah ada kantinnya. Tapi alhamdulillah ya karyawan PKU sebagian besar banyak yang kesini. Iya. Itu sampai mau rapat itu karyawan itu ya bapak dokter, ibu dokter sama itu perawat-perawat yang kepala bagian itu kalau itu pesennya ke saya ya Mas. Ya bisa jadi kan mereka vegetarian. Iya. Menghindari yang apa namanya daging-daging bisa jadi loh. Bisa atau jadi, emang karena rasa tadi. Rasa. Tes. Alhamdulillah itu Mas Edi tahu ya. Itu bangsal itu banyak sekali ya, bangsal-bangsal kamar-kamar yang di rumah sakit itu. Ada Al-Insan, ada Al-Arof, banyak sekali ya. Itu setiap katanya loh. Nek saya kan kalau yang nganter itu kan suami saya yang nganter lotek-lotek itu katanya itu nomor HP saya itu sudah dicentelkan di dekat apa di tembok itu Pak Mas. Jadi iya, biasakan nanti kan keluarga pasien kan pengen tahu ya mau cari makan di mana, oh ternyata ada, mungkin jadi semacam mading ya, majalah dinding ya. Itu papan informasi ya. Itu di setiap bangsal ada loh Mas. Oh, setiap bangsal itu dong. Ya alhamdulillah. Setiap bangsal itu ada, semuanya punya, dari bangsal apa saja ada. UGD juga ada. UGD itu cuma satu. Tapi yang punya nomor saya kan banyak. Tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Banyak sekali. Sampai HP saya itu sebagian besar dari karyawan PKO. Alhamdulillah saya berterima kasih dengan rumah sakit PKO. Sampaikan ke sana dong. Oh iya. Sampaikannya ke sana dong. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dengan berjalannya jualan lotek saya ini karena dukungan dari pelanggan, dan pelanggan saya itu sebagian besar ya enggak semuanya lah. Ya di kantor-kantor banyak jadi langganan saya. Alhamdulillah saya senang sekali, berterima kasih sudah melarisi dan sudah jadi pelanggan saya sampai sekarang ini. Ya dari rumah sakit yang rumah sakitnya perlu disebutin nggak tadi? Perlu nggak? PKU. Oh ya, ya. Yang pelanggan saya itu dari rumah sakit PKU itu sebagian besar. Terima kasih Bapak dokter, Ibu dokter, sama Bapak perawat, Mbak perawat, sama satpam, dan kalau setiap hari nganter dipermudah untuk masuk di mana-mana, sampai di kamar operasi di ICU juga loh Mas masuk gitu ya. Terima kasih. Dan untuk pelanggan saya di kantor-kantor ya, di kantor kabupaten, di kantor bank-bank ya, nggak usah saya sebutkan nama banknya ya. Ya alhamdulillah banyak lah. Dari rumah sakit ya, Panembahan juga ada ya. Rumah sakit Panembahan. Iya. Jadi para sahabat kita doain ya, mudah-mudahan semoga usahanya Mbak Susana lotek ini makin dikenal. Dengan podcast ini nanti akan, saya pernah lihat tuh podcastnya tuh ada lotek di Bantul, nah namanya lotek Mbak Susana. Nah disinilah nanti kalau mau beli di sini enak, pokoknya sehat, makanan sehat ya. Maaf Mas Edi, ini saya kalau buka siang loh, untuk makan siang ya. Nanti paling bukanya jam berapa nih bukanya? Jam
Saya itu dari jam 9 sudah menerima 9. pesanan ya dari lewat orderan online dari HP ya. Tapi kalau ada dari yang datang WA. dilayani ya? Iya dilayani, tapi ya setelah kalau datangnya sudah ada yang pesan ya saya yang mengutamakan yang pesan duluan dulu. Nanti saya urut. Terus tutupnya? Tutupnya jam 4. Jam 4. Jam 4. Oke, jam 4. Jam 4 sore. Ya. Oke, tapi tetap ya harapannya tetap ingin ada berkembang ya. Pinginnya berkembang. Punya ya. Punya tempat sendiri tempat yang sendiri. lebih luas ya. Iya. Mudah-mudahan kita doain sama-sama ya. Amin. Iya. Ya. Saya pikir itu Mbak Susana yang Ya. podcast kita nih ini daging semua nih karena Mbak Susana udah menceritakan bagaimana asal mulanya bertahan. Nah, bertahan ini loh. Ya. Ini yang kadang-kadang bikin orang tuh kalau berdagang tuh apa nih ya? Kadang ada yang apa putus asa. Nah, ini kan enggak. Kuncinya tadi ya, kesabaran sama nerimo. Bandung. Iya, iya. Mbak Susana, sebelum saya tutup, Ya. Satu lagi nih Mbak Susana, apa nih Ya. kira-kira mau disampaikan? Ada nggak yang mau disampaikan? Kalau alamat udah jelas ya? Alamat udah jelas, nanti di Google Map sudah ada. Ya, Google Map sudah ada. Sudah ada. Oke. Itu yang buat saja juga pelanggan saya loh Mas, dari beli PKO loh. pelanggan. Iya. Saya nggak tahu-tahu udah saya ada. mau tanya satu lagi Iya. sebelum lupa. Kira-kira boleh nggak spill dikit nih, omset per hari? Iya, omset per hari. Ya kurang lebih 500.000. Bersih kotor? Ya itu nanti ya masih kotor. Kotor ya? Belum dipotong. 500 ya. Potong gaji karyawan ataupun apa ini segala. Maaf, untuk sampai sekarang ini cuma kami berdua. Cuma Bang. berdua. Cuma sama bapak Oke. tak buat santai aja. Sip. Ya. Kira-kira itu ya yang bisa kita ambil message dari usaha dari Mbak Susana Lotek. Nah, ini yang ada di Bantul ya, Bantul kotanya. Ya. Cukup ya? Ya. Cukup ya Mbak Susana ya? Ya. Terima kasih udah dihadir di podcast saya. Ya, Jadi ya. podcast saya ini saya jemput bola. Biasanya podcast tuh kita undang narasumbernya ke rumah. Nah ini nggak saya jemput bola ke sini. Memang sengaja saya pengen lihat originalitasnya seperti ini. Nah, ini suasana seperti ini. Nanti saya akan saya kasih spill dikit nanti tentang filmnya sekitarnya ya. Ya terima kasih Mbak Susana sekali lagi. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ya. sehat semua, kita sehat selalu. Amin, amin ya. Loteknya Mbak Susana banyak pelanggannya, terus banyak orderan, Amin, bisa amin. buka sendiri, Amin, bisa punya ya. tempat sendiri yang lebih Ya, besar ya. ya, amin, amin. Terima Oke. kasih. Ya. Ya cukup sekian ya. Yuk, Ya, bye. makasih.